ini adalah kita bersama-sama berdoa kepada ketua kelasnya. Silakan Pak kelas memimpin berdoa. Baik, selanjutnya akan saya absensi satu persatu. Ahmada Reza, Alfa Fairuz, Alsa Cantika, Ardi Faisal, keterangan Azizah Dwi, Bayu Husni, Rihana, Salsabila, Siva Wahyu, Berlin, Wira Surya, keterangan apa? Leksa. Mudah-mudahan yang hari ini tidak masuk karena sakit. Oh iya. Lalu Pak Iril. Ada saya juga begini. Boleh ya? Di depan ya. Ini anak saya. Ya, kenalan juga. Terima kasih. Apa yuk? Oh, Belang. Ya Allah. Kelas ini kalian hari ini spesial tambahan satu siswi maksudnya. Selamat datang. Saya catat dulu namanya. Arida. Oke, atas nama Arida Zindina, rumahnya jauh di Paleran sana. Nah, dari Papua jauh Sairi, sampai paling jauh pokoknya. Jadi spesial kelas 11-1 ini ada yang dari jauh dari ujung timur ya. Ujung timur di wilayah Papua. Oke, baik. Sebelum kita bahas materi hari ini, materi kita hari ini yaitu tentang apa itu? Dakwah, tabligh, dan khotbah. Dibolak-balik itu sama. Tabligh, dakwah, khotbah, tabligh ya sama. Tiga kesatuan dalam bab fikih. Namun sebelum kita bahas materi, di kelas ini ada yang beragama selain Islam? Oke. Untuk yang beragama selain beragama Islam diperkenankan untuk meninggalkan kelas atau tetap di dalam kelas. Yang beragama Islam silakan tetap di dalam dan mengikuti pembelajaran dengan baik. Jadi materi kita adalah terkait dengan ibadah, dakwah, khotbah dan tabligh. Ada tiga yang menjadi satu kesatuan. Nah, namun sebelum kita membahas materi dakwah, khotbah dan tabligh, kita mengingat-ingat materi yang kemarin. Materi yang kemarin yaitu
kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Ada yang tahu apa itu kompetisi dalam kebaikan? Apa mas? Ya, pintar-pintar. Berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Lomba-lomba bukan hanya lomba ketulusan, tapi lomba kebaikan. Contoh, membantu orang yang membutuhkan, itu juga kebaikan. Kalau membantu PR teman itu kebaikan. Baik Pak. Baik banget. Lanjut doa. Kalau membantu meminjamkan buku paket, buku LKS, itu baik. Tapi kalau membantu memberikan jawaban itu Baik. Kakak. baik. Dan etos kerja, etos kerja ini kita betul-betul bekerja giat sesuai dengan pekerjaan kita masing-masing. Pekerjaan kalian itu kan siswa ya, kerjanya belajar. Pekerjaannya siswa itu ya belajar. Oke, seperti itu materi tentang yang kemarin. Nah, terus yang saat ini sebelum kita bahas tentang materi khotbah dan wakil publik, ada nggak kalian ketahui apa itu khotbah? Gimana Mbak Riana? Khotbah adalah Sebelum sama. Oke, bagus. Khotbah itu adalah ceramah sebelum pelaksanaan sholat Jumat. Itu khotbah. Hari Jumat saja. Idul Fitri. Ya, wukuf di Arafah nanti kalau kalian naik haji, amin. Ketika nanti naik haji itu ada kita bermalam di padang Arafah sebelum meninggalkan padang Arafah itu kita ada khotbah. Terus ada lagi khotbah nikah. Nah, itu ada khotbahnya. Terus sholat gerhana itu ada khotbah. Di selain sholat Jumat itu juga ada khotbahnya. Tahu nggak kalian tabligh itu? Nggak tahu? Tabligh itu ya menyampaikan kebaikan di tempat umum. Menyampaikan ajaran-ajaran Islam di tempat umum. Itu namanya orang yang menyampaikan tabligh namanya mubaligh. Sebelumnya orang yang menyampaikan khotbah namanya khotib. Kalau orang yang menyampaikan dakwah itu namanya dai. Nah, ada dai cilik. Itu adalah orang yang menyampaikan dakwah. Kalau tabligh itu biasanya di tempat umum, ada pentasnya, apa yang hadir itu banyak. Nah, kalau dakwah ini sama menyampaikan kebaikan atau mengajak orang lain untuk berislam yang baik. Dakwah ini dilakukan setiap orang, wajib. Kewajiban dakwah ini tertuang di dalam ayat. Ini ya, khutbah. Nah, ini tentang dalil. Ada ini dalil tentang perintah khutbah. Nanti ada dalil tentang perintah tabligh. Ada dalil tentang perintah dakwah. Ini ada teman kalian yang mau membaca dalilnya. Ayo, ya, coba baca. Bismillah dulu. Oke, baik. Bacanya sudah betul, baik.
Itu nomor surat ya, 4 ini nomor surat. Jadi yang bisa itu nomor surat yang ke 4. Oke. Baik, artinya gantian dibaca Mbak Salsabila Pak. ya, Mbak Adijah. Siapa yang baik tanggal Rasul Nabi Muhammad setelah mau dirasa nama pakai rasa siapa yang menentang Rasul Nabi Muhammad setelah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan dalam kesesatannya dan akan kami masukkan ke dalam neraka jahanam. Itu seburuk-buruk tempat kembali. Quran surat An-Nisa ayat 15. Yang lainnya bisa ya, baca ya. Bisa. Ini ayat atau dalil terkait dengan khotbah. Barang siapa yang menentang Nabi Muhammad itu sebagai nabi dan rasul. Kalau rasul pasti nabi, kalau nabi itu rasul. Karena rasul itu membawa risalah. Risalah itu menyampaikan kepada umat. Ayo buat kelompok ya. Ayo buat kelompok digeser ini. Geser mereka ke sana ini supaya ada staf. Ada staf. Ini kenapa kelas ini paling fleksibel? Oke, langkah berikutnya adalah setelah terbentuk kelompok, Bapak beri LKPD. LKPD itu adalah lembar kerja peserta didik sebagai bentuk langkah kalian mengerjakan posternya. LKPD ini silakan nanti diisi. Oke, LKPD itu silakan kalian isi untuk memberikan langkah-langkah dan membuat poster. Kalian bebas memilih topik poster apa yang nantinya akan dikerjakan. Baik itu poster tentang untuk mungkin kalau dakwah itu peringatan berat, larangan mencuri. Kalau yang khotbah itu perintah untuk diam saat khotbah, perintah untuk takwa kepada Allah. Terus yang tablik kalian bisa mencari topik tentang tablik akbar akan dilaksanakan di Panemon pada tanggal ya. Membuat poster tentang tablik temanya bisa kalau yang tablik bisa mengusung tema mungkin Maulid, tema Maulid Nabi, tablik akbar yang akan dihadiri oleh tas atau biaya. Jadi dalam hal pembuatan poster ini silakan kalian bisa menggunakan aplikasi berupa Canva, bisa Corel, AutoCAD dan lain sebagainya. Waktunya 2 jam. Waktunya 2 jam untuk membuat poster. Cukup ya 2 jam. Disimpan terus nanti dipresentasikan. Dengan menggunakan HP
Tapi kalau pakai Canva itu bisa. Silakan KPD itu diisi, kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan terkait dengan LKPD ini. Kalau ada kesulitan, ya gimana? Oh, ini gini, poin-poin utama yang akan disampaikan. Kalian itu kan kelompok tabligh. Poin apa nanti yang disampaikan kalau mengambil tema Maulid, mungkin kelahiran Nabi. Kenapa? Bentar. Penting kalian isi dulu. Sampai isi dulu. Ya diisi ya. Diisi. Contoh apa ya? Apa tujuan utama dari Anda? Untuk menyampaikan kebaikan atau memberikan pemahaman kepada halayak umum. Ada kelompok dari kelompok 1, 2, 3, silakan dibaca LKPD yang sudah saya bagikan tadi itu. Kelompok berapa? 3 ya, silakan dibaca LKPD-nya. Yang pertama, tujuan utama dari poster Anda menyampaikan ajaran Islam. Kedua, siapa target audiens dari poster ini? Teman kelas. ya. Apa poin utama yang akan Anda sampaikan tentang panggilan Tuhan? Ayat Al-Quran atau hadis apa yang akan Anda gunakan sebagai rujukan? Hadis Sayyidina Abu Bakar. Bagaimana struktur poster Anda? Judul, grafik, teks, ruang kosong sama gambar. Apa teknik penyampaian yang akan Anda gunakan? Secara formal. Oke, bagus. Dari kelompok 3 sudah mengisi LKPD terkait dengan pembuatan poster yang nantinya akan dipresentasikan. Scroll. Tidak nunggu gak ada bajunya. Iya loh. Terlebat bila Habib Akbar. Ada kesulitan dari kelompok mungkin dalam pembuatan poster ini? Tidak ada. Pokoknya waktunya sudah beberapa lagi ada malam masuk soal.
Oke, silakan kelompok yang lainnya diperhatikan. Kelompok 2 akan presentasi terkait dengan hasil yang telah dikerjakan. Silakan dimulai kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang khutbah. Sebelumnya perkenalkan, saya Putri Ananta Putri sebagai moderator. Saya Rihana sebagai pemateri. Saya Fatima Nurmala sebagai pembuat. Saya Devita Nisabila sebagai konsulen. Saya Latina Suryati sebagai konsulen. Hari satu ingin menjelaskan poster kita. Pada kesempatan kali ini saya sebagai pemateri 1 ingin menjelaskan mengenai definisi khutbah. Yang pertama, khutbah adalah ceramah atau pidato yang disampaikan secara formal, biasanya terkait dengan ajaran agama. Umumnya khutbah dilakukan dalam Islam pada hari Jumat, hari raya, atau peristiwa lainnya. Fungsi khutbah sebagai sarana dakwah untuk menyampaikan pesan agama dan moral, mengingatkan umat tentang kewajiban dan tanggung jawab agama, memberikan bimbingan terkait isu sosial, ekonomi, dan spiritual. Dan tujuan khutbah adalah memperkuat iman dan takwa umat, membangkitkan kesadaran kolektif umat terhadap permasalahan yang dihadapi. Syarat-syarat bagi pendengar saat khutbah, yaitu yang pertama, diam dan mendengarkan dengan seksama. Para pendengar diwajibkan untuk diam dan mendengarkan khutbah dengan penuh perhatian, tidak boleh berbicara atau melakukan aktivitas lain. Yang kedua, tidak melakukan hal-hal yang mengganggu ketika khutbah. Tidak diperbolehkan berbicara dengan orang lain, bermain dengan benda-benda di sekitar, atau mengerjakan sesuatu yang mengalihkan perhatian dari khutbah. Yang ketiga, menghadap khutbah. Sunnah bagi pendengar untuk menghadap ke arah khatib yang sedang menyampaikan khutbah. Ini menandakan keseriusan dalam mengikuti khutbah dan menunjukkan sikap hormat. Yang keempat, berwudu sebelum khutbah. Disunahkan bagi para pendengar untuk tetap dalam keadaan suci atau berwudu sebelum menghadiri sholat Jumat dan khutbah. Yang kelima, tidak menyela atau menjawab khutbah. Yang keenam, berpakaian bersih dan rapi. Dan yang terakhir, tidak boleh melangkahi jemaah lain. Sekian dari presentasi yang kami sampaikan. Apakah ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan kelompok lain yang mau bertanya ke kelompok 2. Saya. Silakan. Kenapa kalau pas khutbah harus diam? Siap ya. Jadi pada saat khutbah berlangsung itu kalian tidak boleh berbicara atau tidak boleh melakukan sesuatu yang lain itu karena agar menghormati khutbah sebagai bagian dari ibadah. Habis itu mengikuti tuntunan
menyaksikan hasil posternya. Nah, pastinya kalian memiliki yang namanya pengalaman terkait dengan kegiatan dakwah, khotbah dan tabligh. Nah, bisa disampaikan pengalaman kalian dari masing-masing kelompok yang mewakili. Silakan kelompok 1 pengalamannya. Ya. Saya pernah diajak teman-teman saya sholat ke musala. Terus Terus saya berangkat bareng ke musala. jadi teman kalian tuh, temannya sampean tuh ngajak sholat gitu. Ya. Itu masuk dalam kategori dakwah. Siapa yang dakwah? Yang dakwah siapa? Saya. Temannya. Dakwah itu gini, ngajak. Jadi temannya ngajak itu dakwah. Nah, kalau kalian ngajak kebaikan, ngajak untuk tidak berbuat maksiat itu dakwah. Itu dakwah. Oke, yang selanjutnya adalah khotbah. Ketika khotbah, yang memiliki pengalaman ketika khotbah berlangsung, silakan. Oke, silakan. Jadi pada saat saya mendengarkan khotbah itu saya jadi terinspirasi untuk berbuat baik. Terus saya merasa diingatkan untuk beribadah lebih rajin. Nah, memang khotbah itu adalah untuk mengajak orang lain lebih baik. Mengajak. Cuman dalam khotbah itu waktunya tertentu ya, tertentu dan tidak boleh bertanya ketika khotbah. Jadi cukup menjadi objek mendengarkan. Sekarang yang tabligh dan pengalaman dia seru gitu. Ketika mendengarkan ceramahnya gitu, mendengarkan baliknya, tanya lucu, bagus. Itu terkait pengalaman kalian yang kaitannya dengan dakwah, khotbah dan tabligh. Tetap seperti ini duduknya, kita akan melakukan kesimpulan dari materi kali ini terkait dengan dakwah, khotbah dan tabligh. Ada yang mungkin bisa bantu saya untuk menyimpulkan kegiatan itu, kegiatan pembelajaran ini? Oke, Mas Panton. Jawabannya? Bilang. Oke. Betul. Jadi dari ketiga materi ini, dakwah, khotbah dan tabligh, yaitu mengajak kepada kebaikan. Makanya di awal ada amal ma'ruf nahi munkar. Amal ma'ruf itu mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada yang buruk. Jadi itu inti dari pembelajaran kita pada hari ini. Oke, bila ada yang mau ditanyakan atau yang tidak sependapat silahkan. Pak, saya tidak setuju dari jawabannya yang sudah disampaikan. Pak, saya punya jawaban lain, silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan juga silakan. Bagaimana, tidak ada? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, maka di pertemuan berikutnya kita akan mempelajari materi tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia yang dibawakan oleh para wali songo dan kiai. Lantas dalam pembelajaran itu apa yang kita pelajari, yaitu meneladani perjuangan wali songo atau tokoh-tokoh yang menyebarkan Islam. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, maka bisa kembali ke tempat duduknya masing-masing. Silakan kembali lagi. Baik, kalian sudah kembali lagi di posisinya sebelah. Jadi tadi KPD-nya dikumpulkan. Depan dulu ke depan. Thank you.
kegiatan pada siang hari ini kita selesaikan. Namun sebelum itu dipimpin berdoa oleh ketua kelas. Sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan diberikan ilmu yang barokah. Amin. Manfaat bagi dunia dan akhirat. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma muwaffiq bila taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.